Berikut adalah 10 soal pilihan ganda tentang formasi pengelola layanan operasional beserta jawaban dan penjelasan untuk masing-masing soal. Soal-soal ini cocok untuk materi video edukasi tentang pengelolaan layanan operasional. Apa yang dimaksud dengan layanan operasional dalam organisasi? A. Layanan yang mengelola strategi organisasi. B. Layanan yang menangani kebijakan organisasi. C. Layanan yang bertanggung jawab pada proses rutin sehari-hari. D. Layanan yang mengurus data dan analisis bisnis. E. Layanan yang hanya menangani pelanggan langsung. Jawaban, C. Layanan yang bertanggung jawab pada proses rutin sehari-hari. Penjelasan, layanan operasional berkaitan dengan aktivitas harian yang membuat organisasi berjalan lancar, termasuk pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kegiatan inti perusahaan. 2. Apa fungsi utama dari manajer layanan operasional? A. Membuat strategi bisnis jangka panjang. B. Melakukan analisis keuangan. C. Mengawasi dan memastikan kelancaran proses harian. D. Merancang produk baru. E. Mengurus sumber daya manusia. Jawaban, C. Mengawasi dan memastikan kelancaran proses harian. Penjelasan, manajer layanan operasional bertugas memastikan setiap proses yang terjadi di dalam organisasi berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur untuk mencapai tujuan organisasi. 3. Apa saja yang menjadi tugas penting dalam layanan operasional? A. Menyusun laporan keuangan. B. Melakukan riset pasar. C. Memantau kualitas layanan dan memecahkan masalah teknis. D. Menyusun strategi pemasaran. E. Membuat sistem informasi baru. Jawaban, C. Memantau kualitas layanan dan memecahkan masalah teknis. Penjelasan, pengelola layanan operasional perlu memantau kualitas layanan yang diberikan dan cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah teknis agar layanan tetap optimal. 4. Mengapa penting bagi pengelola layanan operasional untuk memiliki kemampuan manajemen waktu? A. Untuk menilai kinerja karyawan. B. Agar dapat memaksimalkan produktivitas harian. C. Supaya bisa mengendalikan biaya operasional. D. Untuk mengatur strategi pemasaran. E. Agar dapat memberikan training kepada staf. Jawaban, B. Agar dapat memaksimalkan produktivitas harian. Penjelasan, manajemen waktu penting bagi pengelola layanan operasional untuk memastikan setiap tugas harian selesai tepat waktu, menjaga produktivitas dan memastikan kelancaran operasional. 5. Manakah yang bukan termasuk dalam lingkup tanggung jawab pengelola layanan operasional? A. Memantau anggaran operasional. B. Merencanakan pelatihan untuk staf layanan. C. Mengembangkan produk baru. D. Menjaga kualitas layanan harian. E. Mengelola keluhan pelanggan. Jawaban, C. Mengembangkan produk baru. Penjelasan, pengembangan produk biasanya bukan tanggung jawab pengelola layanan operasional, melainkan lebih pada divisi produk atau pengembangan bisnis. 6. Apa peran penting dari SOP, Standard Operating Procedure, dalam layanan operasional? A. Memudahkan proses pengembangan produk. B. Mengoptimalkan strategi pemasaran. C. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas yang efisien. D. Menentukan struktur organisasi. E. Meningkatkan efisiensi dalam proses rekrutmen. Jawaban, C. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas yang efisien. Penjelasan, SOP berfungsi sebagai pedoman standar yang menjamin setiap tugas dijalankan dengan cara yang efisien dan konsisten, yang sangat penting dalam layanan operasional. 7. Sistem apa yang biasanya digunakan dalam layanan operasional untuk memantau kinerja tim? A. Sistem manajemen hubungan pelanggan, CRM. B. Sistem pemantauan media sosial. C. Sistem penilaian kinerja, Performance Monitoring System. D. Sistem periklanan digital. E. Sistem pemesanan online. Jawaban, C. Sistem penilaian kinerja, Performance Monitoring System. Penjelasan, sistem penilaian kinerja digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja tim layanan operasional, memastikan standar layanan dipenuhi. 8. Apa yang dimaksud dengan Key Performance Indicator, KPI, dalam layanan operasional? A. Alat untuk mengukur kepuasan pelanggan. B. Indikator kunci untuk mengukur efisiensi dan efektivitas proses. C. Standar untuk meningkatkan pendapatan. D. Metode pengawasan anggaran. E. Standar penilaian kualitas produk.
Jawaban, B. Indikator kunci untuk mengukur efisiensi dan efektivitas proses. Penjelasan, KPI adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan dan kualitas dari proses layanan operasional, membantu pengelola untuk memperbaiki kinerja. 9. Apa yang harus dilakukan oleh pengelola layanan operasional saat terjadi krisis? A. Menunda semua kegiatan operasional. B. Meningkatkan jumlah karyawan. C. Menyusun dan menerapkan rencana pemulihan segera. D. Mengubah strategi pemasaran. E. Mengabaikan situasi hingga stabil. Jawaban, C. Menyusun dan menerapkan rencana pemulihan segera. Penjelasan, saat terjadi krisis, pengelola layanan operasional harus segera mengambil langkah-langkah pemulihan untuk mengembalikan kestabilan proses layanan. 10. Bagaimana cara pengelola layanan operasional meningkatkan kepuasan pelanggan? A. Mempercepat waktu pengiriman produk. B. Mengurangi biaya produksi. C. Meningkatkan keterampilan tim dalam melayani pelanggan. D. Mengadakan diskon produk. E. Meningkatkan biaya layanan. Jawaban, C. Meningkatkan keterampilan tim dalam melayani pelanggan. Penjelasan, kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kualitas layanan dan meningkatkan keterampilan tim agar lebih responsif dan efektif dalam melayani pelanggan. Semoga soal-soal ini bermanfaat untuk penyajian materi video edukasi tentang pengelolaan layanan operasional.